menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa kepada almarhum Tombolo Tutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Provinsi ini telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Hingga pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado dan Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu. Namun secara perundang-undangan, provinsi ini resmi berdiri pada tanggal 13 April 1964. Terlepas dari geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah menyimpan banyak sekali perjalanan sejarah. Perjuangan demi perjuangan dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan, dan salah satu pelaku perjuangan itu adalah Tombolo Tutu. Tombolo Tutu adalah keturunan bangsawan tinggi di Kerajaan Mutong dan disebut sebagai pewaris tahta dari garis keturunan sang ibu. Namun terdapat sumber lain yang menyatakan bahwa Tombolo Tutu mewarisi tahta Mutong mengikuti jalur ayahnya, Puang Masu, anak dari Puang Magalatu bin Puata Ikaci bin Tomosesuk di Salasakna, berdarah Sendana Mandar. Oleh karena itu di kalangan masyarakat Mutong mengakui bahwa setelah masa jabatan raja habis, sudah seharusnya Tombolo Tutulah yang dilantik menjadi raja. Namun kenyataan berkata lain. Dengan sistem politik yang dijalankan Belanda, Daeng Malino yang dipilih menjadi raja, yang tak lain adalah saudara sepupunya Tombolo Tutu, dan juga Tombolo Tutu yang mempelopori perang di Mutong pada tahun pertama abad 20. Arisham Tombolo Tutu, saya cucu pertama dari Tombolo Tutu yang ada di Kaleke. Papa saya anak terakhir dari anak di Kaleke, dari istri dari Darasia. Ya, 3 laki-laki, saya itu membine. Dari orang-orang tua yang pernah berinteraksi langsung dengan Tombolo Tutu di Kaleke, dan saya masih temukan itu tahun 80-an. Jadi ini pekutan aku, Pak. Iya, saya masa sesungguhnya suku kami, Tombolo Tutu ini. Saya masa sesungguhnya tidak ada yang menyangkal, Pak, yang nanguli bahwa Tombolo Tutu yang ada di Kaleke ini adalah Raja Mutong. Tidak pernah ada jari tantanina, Pak. Tombolo Tutu yang ada di Kaleke ini, Tombolo Tutu dari Mutong, Raja Mutong. Itu informasi dari narasumber yang ada di Kaleke. Yang di Kaleke. Dan mereka tahu. Tahun 80-an itu, Pak, saksi hidup itu masih banyak. Saya temukan. Iya. Saksi hidup termasuk manggil-manggilku. Jadi yang menjemput pertama ini Tombolo Tutu datang ke Kaleke ini 4 orang. Yang pertama yang dirantai dari Matalu. Yang kedua itu kakek saya juga dari mama, dari keluarga ini. Yang kedua itu La Ratu Laten Riwajo. Ini saudara tirinya Yalirante, satu mama. Yang kedua La Jura, kakeknya Profesor Dr. Uzaima. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat Ranggepala.
Ini iparnya Yalirante, Bomari pada ini macam ya. Nah, itu 4 orang ini yang pertama kali menjemput Tombolo Tutu ini datang di Kaleke. Iya. Kalau ditanya sosok ini, kedekatannya beliau dengan masyarakat di sini, kalau saya ini kita tidak temukan langsung beliau, tapi dari cerita yang saya dapatkan itu, ini orang tua ini tidak pernah pandang bulu siapapun dia, tidak pernah dibeda-bedakan. Masyarakat biasa saja Pak. Halusnya ini, sopan santun ini orang tua ini. Memang ini orang tua tata keramanya tinggi. Bukan mungkin karena pembawaan, karena beliau raja barangkali Pak ya. Iya. Mungkin itu Pak. Tapi memang yang kita kenal di sini memang beliau ini santun orangnya. Apalagi mungkin beliau merasa pendatanglah di sini. Tidak mungkin itu sudah ada apa, itu tidak mungkin, dan bukan watak Tombolo Tutu. Ada di Pulau Una-Una itu ada istilah Bukit Tengkorak itu. Memang banyak Belanda yang terbunuh pada saat itu. Dan Tombolo Tutu ini pada saat perang itu banyak kerajaan yang membantu, termasuk Tojo Una-Una. Ada salah satu kerajaan di Gorontalo itu membantu. Parigi juga sesungguhnya. Subhana itu pernah itu membantu Tombolo Tutu pada saat tertahan di Gunung Tambaran di atas Tinombo. Ini ada berapa alasan sebenarnya perang Tombolo Tutu ini Pak. Pertama mungkin persoalan tahta. Karena pada saat itu Belanda melantik Daeng Malino secara sepihak sebagai Raja Moutong, sementara beliau dilantik secara adat sebagai raja. Itu yang saya tahu di akhir hayat beliau itu memang beliau berkecimpung di mengajar ilmu tasawuf. Itu yang iya tarekat ada pangulinggau itu kita no tarekat. Iya seperti itu. Itu yang beda, dan beliau memang sempat dikunjungi Imam Lapeo. Natufu Naberoka Namate Maupa adalah semboyan Tombolo Tutu yang relevan atas ketidakpuasannya terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Daeng Malino. Bagaimana tidak, menurut Tombolo Tutu, Daeng Malino seperti mendapat intervensi dari pihak kolonial yang menghilangkan integritas sebagai seorang raja. Sikap Daeng Malino yang menerima kontrak politik buatan pemerintah kolonial dan juga kehadiran konsensi pertambangan menjadi simbol kelemahan yang tidak bisa dibiarkan. Pada tahun 1896, Tombolo Tutu mendatangi semua Olongyang dan Magau untuk menghimpun kekuatan rakyatnya. Bibit perpecahan mulai muncul di antara pemuka masyarakat di Kerajaan Mutong akibat pengaruh Belanda. Lalu tawaran bantuan berdatangan dari Olongyang Sojol, Olongyang Dondo, Magau Balesang, Magau Dampelas, Kepulauan Walea, dan Kepulauan Togean. Untuk mengikat persatuan, seluruh Olongyang dan Magau memobilisasi rakyatnya dan membentuk pasukan yang dipimpin oleh seorang Tadulako. Dan ada 7 Tadulako yang ditugaskan untuk mendampingi Tombolo Tutu, yaitu Daeng Raka, Molo Agu, Kum, Kunciala, Lolobai Rajagau, Tulas, dan Latandu. Lalu pada bulan pertama Robiul Awal tahun 1897 Masehi, mereka berkumpul dan melakukan sumpah bersama di Tampapopa Pulau Pos Samatului. Pada saat itu juga, Daeng Raka disetujui sebagai panglima perang dengan gelar Goya Balanda dan diserahkan pedang pusaka bernama Gampadala. Pada tanggal 16 September 1898 adalah hari pertemuan antara Daeng Malino dan Tombolo Tutu. Di balik pertemuan itu ternyata Belanda mempunyai strategi untuk menyergap Tombolo Tutu. Namun dengan kesigapan pengawal, Tombolo Tutu akhirnya bisa meloloskan diri.
Dan saat itulah terjadi perang antara Kerajaan Mutong dengan Belanda. Dengan persenjataan dan pasukan yang tidak lebih memadai dari pihak Belanda, ini mengharuskan Tombolo Tutu memakai strategi perang dengan bergerilya, dengan cara berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain. Pergerakan Tombolo Tutu seakan terbaca oleh pihak sekutu dikarenakan mata-mata yang selalu memberikan informasi terhadapnya. Pihak Belanda yang kesulitan menemukan Tombolo Tutu akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil mendapatkan Tombolo Tutu dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan imbalan uang dan jabatan. Tombolo Tutu mengumpulkan pasukan untuk menyerang kembali pasukan Belanda yang berada di Mutong. Pada bulan November 1899, pasukan Belanda dari Manado dan Gorontalo tiba di Mutong. Saat inilah terjadi serangan besar-besaran ke Istana Raja Besar yang menjadi pusat kekuatan Tombolo Tutu. Sekitar 8 bulan terjadi perang, Tombolo Tutu harus menarik mundur pasukannya dan merelakan Istana Raja Besar dibakar oleh pihak Belanda. Pada bulan Agustus 1900, perang kembali terjadi di daerah Olongyang Bolano. Belanda menyerang benteng Monsologe yang menjadi pusat kekuatan Tombolo Tutu di Bolano. Namun karena didukung kondisi alam dan kekuatan pasukannya, Tombolo Tutu beberapa kali berhasil mengusir pasukan Belanda. Pasca penyerangan benteng Monsologe, perjuangan Tombolo Tutu kembali dilanjutkan dengan gerilya. Pada saat bergerilya inilah Tombolo Tutu akhirnya wafat. Hingga akhirnya pada 10 November 2021, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2021, Tombolo Tutu dianugerahi gelar pahlawan nasional. Gelar tersebut dianugerahkan atas perjuangannya melawan Belanda hingga harus berhadapan dengan pasukan elit Marsose.